Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk, terus nanti akan ditambah lagi mencabut uangnya, dia tak terima. Ada Tapi buktinya dia Bu nggak. Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube gua, Mario Hilman. Itu Rudiana klien saya sudah diperiksa 2 kali. Satu pertama dari Mabes Polri itu turun, kemudian dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM dan semuanya itu sudah memeriksa klien saya, dan klien saya sudah dinyatakan oleh Mabes Polri itu tidak menyalahi prosedur. Kemudian ada pemeriksaan yang terbaru ya, sekitar 2 bulan yang lalu, semuanya diperiksa termasuk penyidik-penyidik Kapolres, Kapolda terdahulu pada tahun 2016, termasuk terpidana juga, itu sudah diperiksa lagi atas perintah Kapolri. Itu juga kita tunggu hasilnya ya. Jadi berdasarkan saya sih bebas kan, karena namanya upaya hukum, boleh-boleh aja ngumpulin saksi banyak di bawah sumpah, terserah. Itu kan haknya dari pemohon PK. Kami tidak pernah mengganggu. Tetapi fakta-fakta yang ada di kita ini bukan fakta karangan, tetapi ada buktinya semua. Masalah kecelakaan tolong saya katakan itu silakan dilupakan saja. Tapi kalau mau teruskan silakan aja. Baik. Saya nggak membantah, terserah. Nanti kan kita sama-sama punya bukti. Oke, Ya. saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini keluarga posisinya lelah tidak sih dengan kasus ini? Apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Iya, saya sering mendengar keluhan dari keluarga almarhumah, terutama kakak Vina itu, ya memang sangat lelah akhirnya. Kemana-mana juga risih, banyak pemberitaan-pemberitaan miring, terutama yang tadi saya bilang, saksi-saksi yang mengatakan almarhumah begini dan begitu, dan yang menyudutkan tanpa bisa membela diri, itu kan sangat menyudutkan pihak keluarga, terutama kakak almarhumah, jadi tidak bisa bergerak atau mencari nafkah di mana gitu. Selalu ada omongan tidak enak, itu yang sangat mengganggu. Jadi dari pihak keluarga sih berharap ini segera selesai, tuntas, dan kasus selesai. Itu harapan dari kami. Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Bang Jutek sekarang. Bang Jutek, jadi kalau Anda sudah selesai nih menjalani seluruh persidangan, menurut Anda kenapa kasus ini bisa berubah dari kecelakaan kemudian menjadi pembunuhan? Jadi gini Mbak Tasya, kasus ini kan memang sudah diperiksa di kepolisian, pengadilan tingkat 1, tingkat 2, kasasi kasasi ya. Iya. Dan sudah dinyatakan dan sudah inkrah itu pembunuhan. Belakangan ini bisa menjadi kecelakaan oleh karena kan ada saksi fakta yang melihat malam itu dia ada di situ, yang namanya Adi, kemudian ada Ismail, ada Purnomo, kemudian muncullah saksi-saksi yang lain yang melihat, dan kami sandingkan itu semua berkesesuaian dengan alat bukti lain, dengan yang lain. Kalau bilang pembunuhan kan nggak ada alat bukti yang lain, ya kan? Dari awal kasus ini kami udah curiga bahwa ini penuh kejanggalan, bahwa klien kami bukan pelakunya. Kenapa? Kami mau sampaikan satu. Kalau tadi diceritakan bahwa Rudiana setelah melihat berdasarkan pengakuan dia di BAP ya, dia datang ke Polsek Talun melihat motor dan melihat bahwa itu nggak mungkin itu kecelakaan, lalu melakukan penyelidikan sendiri sebagai polisi, lalu tanggal 31 Agustus 2016 itu dia bertemu dengan Aib dan Dede, lalu timbullah cerita dan terus, dan ini sampai ke hari ini jalan cerita itu. Lalu sekarang katakan bukan hanya dari Aib dan Dede, ya saya nggak tahu dari mana lagi, karena itu fakta persidangan. Siapa tahu ada sutradara lagi, kita mau tunggu, gitu kan. Nah, kami nggak tahu itu dari mana. Kalau berdasarkan fakta persidangan dan di dalam pertimbangan hanya itu. Siapa tahu ada lagi yang baru, ya kami tunggu, makanya kami lagi tunggu gitu kan. Kalau memang itu ada lagi bahwa Rudiana bukan datangnya dari mana, dari Aib dan Dede. Karena dalam laporannya, dalam fakta persidangan jelas-jelas itu mengatakan itu. Itu satu.
Yang kedua, bahwa kami melihat kenapa Aib ini bercerita begitu. Rupanya dalam fakta persidangan kami terungkap ya bahwa tanggal 25 Agustus 2016, tepatnya 2 hari sebelum kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Aib ini pernah digerebek oleh warga. Karena? Ya karena membawa perempuan masuk ke tempat kerjanya di bengkel itu, di tempat cuci mobil itu. Oke. Ya kan? Dan yang menggerebek menggerebek itu termasuk ada di antara para terpidana ini. Oke, jadi ada motif Ya, di sini. kami melihat ada hubungannya ke situ ya. Kami melihat ada hubungannya ke situ. Ya. Ditambahlah ketidakyakinan Rudiana saat itu, kalau menurut saya ya, saat itu ditambah dengan bahwa dia bisa menjelas. Makanya kalau dia bilang dia di warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan Man 2. Itu jaraknya 120 meter kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar itu di depannya tempat pencucian mobil ya, itu namanya warung nasi kuning. Jam 4 sore sudah tutup, nggak ada. Gitu. Kalau dia bilang beli rokok itu adalah di dalam putusannya juga mengatakan di depan warung Madura, depan Man 2. Bukan di depan tempat cuci mobil. Itu yang kemarin kita rekonstruksi gitu kan. Itu yang sekarang beramai kayak apa? Ketika 120 persidangan di meter lokasi ya waktu itu ya. bahwa itu jadi sekian meter dan apa semacam. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan Man 2. Itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, Iya. dalam putusan. Iya. Dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, Tidak justru ada sanggahan. pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi Pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Ini fakta ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus mau luruskan bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan. Ya, kalau ada yang mengatakan itu di depan warung itu ada di depan tempat kerjanya Aib yang 6 meter yang disebut dengan warung, ada warung di situ. Itu namanya warung nasi kuning, sekarang pun masih ada. Oke. Gitu kan, itu buka sampai jam 4 sore. Tapi dalam putusan ini maksud dengan warung itu adalah warung di depan Man 2. Baca lagi aja, saya sudah puluhan kali baca itu. Baik. Gitu kan. Oke. Bu Elsa mungkin ada komentar karena Anda yang mengatakan bahwa jarak warung itu 6 meter. Silahkan Bu Elsa. Ya, itu maksudnya si Aib itu waktu mereka nongkrong-nongkrong itu sudah melihat, ya, sudah melihat. Tunggu saya ulangi dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri yang melakukan investigasi. Ini melakukan ini bersama-sama timnya, dan itu sifatnya investigasi. Dan itu biasa polisi melakukan hal itu karena ada kecurigaan terhadap jenazah hasil dari visum et repertum. Bersama tim Dan tuh berapa orang berarti Bu Elsa? ada 5. 5 Ada orang. 5 orang. 5 orang polisi yang kemudian diajak untuk melakukan investigasi kasus anaknya Ya, begitu ya? melakukan ada skepnya kok, bukan liar. Oke. Terus kemudian juga menanyakan kepada Suroto, kepada itu Supardi, Suja dan semuanya ya. Dari hasil itu baru ke lapangan. Jadi lihat ininya, helmnya, lihat motornya. Terus bertanya kondisi yang lain-lain, dokter segala rupa. Jadi nggak sembarangan aja Mbak. Jadi dilihat, terus kemudian ditanyakan apakah itu ada kecelakaan di sana. Yang jawab nomor 1 waktu itu Dede. Dede bilang nggak ada, yang ada kecelakaan justru Dede. Tapi Dede itu baru kerja 2 bulan, tidak tahu bahwa nama-nama orang itu. Tapi dia mengenal. Baik. Dan kalau Aib sudah bekerja 5 tahun. Jadi dia mengenal dan kemudian bukan Aib aja sekarang, oke lah Dede kan ada namanya si Rana alias Piying. Itu dia terang-terangan menjelaskan sampai sekarang tidak pernah berubah, menjelaskan bahwa ada di BAP berkas, ada juga di putusan, dan dia melihat adanya perkelahian, pukul-pukulan. Dia melihat perempuan bernama lihat perempuan kecil, dia bilang, dan dia melerai dan supaya jangan ribut berantem itu, pukul-pukulan itu aja.
Jadi saya nggak akan nambah-nambah saksi karena kan kita tidak punya kewajiban, putusan itu sudah inkrah, Baik, apalagi udah gerasi kepada presiden, kepala negara yang paling tinggi, baik, ya. Pasti untuk putusan presiden tidak langsung itu pasti tanya kepada majelis, kepada ketua MA, baik, kepada seknek, kepada menteri Hukum dan HAM, terus kepada Menko Polhukam. Jadi nggak sembarangan baik. melakukan hal itu. Baik, Bu Elsa, kalau boleh tahu apa kabar Ibtu Rudiana hari ini? Bagaimana komentar dia menyaksikan seluruh persidangan PK ini? Dia kasih tahu poin-poinnya, ini nggak benar, ini dia kasih tahu saya, dan saya juga sedang lakukan segala upaya hukum yang benar ya untuk kepentingan klien saya. Dan Pak Jutek berupaya melakukan PK untuk kepentingan kliennya, silakan, kita saling menghormati. Apa kabar dengan somasi-somasi yang Ya, dilakukan? kita akan lakukan. Iya pasti. Itu namanya melakukan upaya hukum, melakukan Katanya kan upaya Jumat hukum. lalu kan Bu untuk Jumat lalu Ya, untuk Ibu Titin. kita rapatkan semua itu, dan kita akan melakukan suatu verifikasi dan validasi terhadap saksi-saksi yang ada di PK. Kan tuh banyak tuh, kalau nggak salah saksinya 49 saksi fakta, 5 ahli. Jadi satu-satu saya akan lakukan verifikasi, validasi, dan mana yang oke, yang mana yang tidak oke, dan itu kan cukup memakan waktu Baik, yang tidak sebentar. tidak bisa sebentar. Nah, Baik. kalau di sana kan per hari sampai 150 orang, tentunya berbagilah cepat. Kalau kita kan nggak banyak orangnya yang melakukan hal ini. Oke. Ibtu Rudiana itu tahu tidak Ibu Elsa keberadaan Aib, karena yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah kemunculan dari saksi kunci Aib. Kita tidak pernah tahu keberadaannya dan kemudian orang-orang berasumsi bahwa Rudiana tahu di mana keberadaan Aib. Rudiana nggak tahu, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi, Aib ada sama saya, sama Fitra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Dan Ya apa kan? komentar Aib, Bu Elsa? Iya, komentarnya dia tetap berpegang pada fakta yang dia alami, terus dia malah lebih detail lagi, dia jelasin kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kenapa ini, semua dia jelasin kepada saya, dan saya lihat oh iya. Bahwa kemudian Liga Akbar, kemudian Dede sudah menarik dan merasa bahwa itu semua Ya, adalah bagian dari silakan orang rekayasa. menarik terus, silakan aja, masuk akal nggak keterangan mereka tuh menarik. Mereka Liga Akbar tuh kenal dengan si Rivaldi, ya, dan ada pihak-pihak lain yang menjelaskan tentang hubungan dikenal Liga Akbar, dan mana tahu Rudiana Baudea itu kenal dengan Rivaldi itu, dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa Rivaldi BBM Muhammadiyah, mampus Eki sudah mati. Mana mungkin Rudiana mengatakan demikian? Itu ada dalam BAP dan keterangannya di bawah sumpah. Sekarang mau cabut-cabut silakan lah. Sekarang memang musimnya cabut-cabut semuanya. Silakan aja, Oke. ya kan? Itu hal-hal kecil yang diterangkan Liga Akbar. Itu nggak mungkin orang lain tahu. Seperti setelah Aldi diproses tidak ada permasalahan 1/24 kan dilepas. Tinggal 7. Siapa yang menunjuk ada terkaitannya Rivaldi? Penyidik tidak ada yang kenal sama mereka semuanya. Kemudian mereka pun yang mengatakan bahwa ada satu lagi yang bernama Rivaldi. Nah, Rivaldi itu ternyata dalam tahanan. Dia tanggal 29 melakukan penganiayaan kepada perempuan, dan dia juga dihukum. Hukumannya juga ada di tangan saya. Baik. Ya, saya cari hukumannya ada. Siapa yang dianiaya? Itu keterangan dari mana? Emang dari penyidik. Rudiana apalagi nggak kenal sama mereka, tuh kan anak jauh di bawah umurnya.
Jadi terserah aja kalau memang maunya begitu keterangan-keterangannya, kita juga punya keterangan yang sangat masuk akal, nggak kenal lah dengan mereka. Baik. Baru tahu setelah diberitahu oleh Dedek dan Aib, tapi nama-namanya satu yang tahu adalah Aib. Nah sekarang Aib dikejar-kejar kayak apa ya? Maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta. Terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut. Tapi Suroto nggak cabut. Oh my God. Oke. Dan banyak lagi deh. Saya nggak usah ngomong lah. Kayak begitu-gitu uang udah berkeliaran. Baik. Memang nggak punya uang, cuman ala kadarnya aja. Tapi itu benar, sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka. Ya, kita tidak perlu muncul-muncul di TV. Yang paling penting nanti pembuktiannya. Oke, saya ngapain di media? Terus nanti mau dibully gitu, klien saya. Oke. Baik, saya ke Mas Reza mungkin untuk pertanyaan terakhir. Bahwa Aib akan didatang, akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aib itu terlalu banyak. Jadi kami bilang kenapa Aib diancam? Saya udah tahu siapa yang ancam juga saya tahu, ada di TikTok, ada di berita-berita, dicari kemana-kemana. Emangnya siapa gitu loh Aib ini? Dia punya lawyer yang akan melindungi secara hukum, bukan melindungi secara badaniah ya. Baik, Bu Elsa. Kebetulan kita nggak punya predikat kayak begitu. Oke, saya ke Mas Reza untuk pertanyaan terakhir. Mas Reza, harapan keluarga seperti apa? Jadi memang harapan keluarga itu kasus ini segera selesai, segera terang benderang, dan juga bisa terjelaskan ada apa selama 8 tahun ini sampai kasus ini susah terungkap, dan apapun nanti hasilnya pihak keluarga akan menerima dengan legowo. Itu aja sih sebetulnya pesan dari pihak keluarga yang ingin disampaikan. Jadi ingin kasus ini segera selesai dengan sejelas-jelasnya dan terang-terangnya. Baik, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek, ini kan seluruh persidangan terbuka untuk publik menyaksikan, audio visual kita bisa menyaksikan bagaimana interaksi antara kesaksian para saksi, ahli, terpidana, kemudian bagaimana hakim, bagaimana jaksa, bagaimana kuasa hukum. Tetapi kan kemudian hasilnya dibawa ke MA dalam bentuk berkas. Seberapa optimis dan percaya diri Anda bahwa PK ini akan dikabulkan? Mbak Tasya, kami berterima kasih ya kepada narasumber pada sore hari ini. Fakta demi fakta secara tidak langsung diakui bahwa ada surat penyelidikan sebelum buat LP 31 Agustus 2016 lalu tadi sudah diakui, ya kan, selama ini dibantah-bantah kan. Jadi berterima kasih lah, satu demi satu terungkap ya bahwa rupanya ada sprindik ya kan sebelum membuat LP 31 Agustus 2016 jam 18.00 ya kan, itu yang kami persoalkan kan. Kemudian lewat somasi juga ya ada saksi kan yang mengatakan ketika dia disiksa mendengar ada nama seseorang penyidik ya kan. Seseorang itu rupanya membuat sesuatu klarifikasi, katanya oh enggak, saya nggak pernah penyidik di situ, saya nggak pernah apa semacam di situ. Kami kebetulan adalah pengacara juga lawyer dari saksi tersebut. Somasi itu sampai kepada kami, saya baca di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa si A, si B, si C, si D, sebutin semua. Oke. Pada tahun 2016 lalu. Jadi ya terima kasihlah, klien kami tidak pernah menunjuk loh siapa orangnya. Tapi orang itu rupanya muncul sendiri. Ada pepatah bilang, ya kan, yang tidak diduga muncul kan, kan gitu kan. Ini muncul sendiri kebenaran kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, satu demi satu kita lihat bahwa ini muncul kan gitu kan. Itu sebabnya saya sangat berhati-hati sekali ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan ini. Kenapa?
Dan bagaimana harapan ini kepada Mahkamah Agung? Sekali lagi, kami sangat yakin. Ya, kami sangat yakin. Meskipun dengan, dalam bentuk berkas, dalam bentuk tulisan. Ya, bahwa hakim kami yang memutus lah. tidak ada di waktu pas persidangan. Iya, nggak apa-apa. Kami berserah saja. Kami serahkan bahwa kami sudah maksimal melakukan. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Ya, seharusnya kan kalau kita objektif kan kita adalah kalau memang ingin mencari kebenaran, ayo dong duduk sama-sama. Kalau memang ini benar, itu salah, kita harus jujur mengatakan kan itu kan. Bukan sesuatu yang menurut saya bahwa itu tidak benar, terus sampai mati-matian kita membenarkan itu. Kalau menurut saya itu bukan itu mencari pembenaran. Ya, jadi asas hukum kita juga adalah praduga tidak bersalah. Artinya bahwa kita harus beranggap bahwa itu tidak bersalah sampai sesuatu itu diputuskan. Ini sudah inkrah, kami sangat percaya, kami hargai. Itu sebabnya kami melakukan langkah hukum. Ya, bahwa apakah langkah hukum itu nanti akan juga diamini oleh Mahkamah Agung lewat Hakim Agung, kami sangat berharap. Dan kami sangat percaya kepada kualitas dari Hakim-Hakim Agung, bahwa ini menyangkut kebenaran nasib orang ya, masih ada 7 terpidana yang seumur hidup nggak akan mungkin bisa keluar. Iya. Ya, bahwa apakah akan dibawa sampai ke mati persoalan ini. Baik. Ya mari buka, kami nggak juga membenarkan bahwa pendapat kami benar, silakan saja. Ya kan, kami hanya bisa mengatakan, sekali lagi, kalau mengatakan itu pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat, tidak ada alat bukti mengatakan bahwa itu terjadi pembunuhan, apalagi mereka merupakan pembunuhnya. Tidak ada saksi. Ya kan, kalau itu hal yang lain, banyak yang lakukan. Yang bisa membuktikan kalau itu katakan kecelakaan misalnya kami buktikan. Saksi yang melihatnya ada, kemudian apa namanya alat bukti yang tadi yang tidak mendukung bahwa itu pembunuhan mengarahkan bahwa itu kalau terjadi kecelakaan itu bisa jadi. Baik. Termasuk sampai kepada ekstraksi handphonenya Mega dan Widi yang jarak hanya sekitar 15-16 menit sampai rame TKP. Okay. Artinya hanya jarak sekian menit. Ya, saya mau sampaikan Mbak Tasya, ini penting. Dalam fakta persidangan kami hadirkan kan ada dokter forensik. Dokter forensik itu menyampaikan satu statistik atau satu eksperimen ya. Mengatakan kalau orang yang terjadi kalau perkosaan di depan umum ya, di negara di dunia nih paling cepat satu orang itu adalah 11 menit. Ini data pelaku pemerkosaan. Ya, pelaku pemerkosaan. Ini ada 6 atau 7 begitu ya. Kalau tidak ini mungkin 8, ya berarti 88 menit ya. 88 menit. Kayak antri ayam. Okay. Tanpa ada jeda. Iya. Belum lagi ada peristiwa timpuk-timpukannya, tusukannya. Sedangkan peristiwa ini dalam dakwaannya dimulai dari 21.15 sampai 22.30. Ya, itu hanya jarak kurang lebih 75 menit. Itu saja tidak berkesesuaian. Dibantah lagi dengan handphone, dibantah lagi dengan percakapan, dibantah lagi dengan SMS. Yang nggak bisa dibohongin. Baik, gitu. Bang Jutek, tapi hari ini berarti posisinya hanya menunggu. Tidak ada instrumen apapun yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum untuk kemudian mengawasi atau menanyakan atau bagaimanapun caranya kemudian untuk bisa tahu hasil dari PK ini. Karena kan minimal 3 bulan ya Bang Jutek. Saya pikir kalau yang mengawasi seluruh rakyat Indonesia ya, sudah mengawal ini, Hakim Agung yang akan memeriksa itu nanti pasti akan berhati-hati. Ya, tidak terpengaruh dengan publik, tapi dia akan memakai hati nurani. Apapun hasilnya, kami akan menghargai. Toh kan kita sudah percayakan inilah sistem negara kita. Baik. Lebih dan kurangnya ya kita harus terima. Oke. Ya kan? Sama seperti saya tadi menanyakan apa kabar Ibtu Rudiana, apa kabar pihak keluarga, apa kabar para terpidana yang kemarin melakukan PK? Sudahkah Anda menyiapkan berbagai kemungkinan kalau kemudian misalnya ini kita sudah menggiring, semoga misalnya publik sepertinya mengawal dikabulkan, tetapi menyiapkan tidak para terpidana ini untuk hasil yang juga mungkin terburuk, bahwa PK ini juga mungkin ditolak. Mereka secara mental, secara psikologi sudah sangat siap. Ya, kami sampaikan bahwa ini kita berupaya, kita tidak menggiring, kita juga tidak mengharapkan atau menjanjikan. Kita sampaikan usaha kita sudah maksimal. Dan terakhir mereka nangis, mereka peluk kami selaku lawyer. Kami juga bisa sampaikan, kami berterima kasih lah kepada media, kepada masyarakat, dan juga kepada netizen ya yang sudah mengawal ini dengan benar. Kami nggak katakan pendapat itu benar semua, tetapi
mari kita tunggu, apapun keputusan Hakim Agung itu masih ada satu langkah kita harus kawal. Oke. Ya kan, jangan sampai hal yang tidak baik terjadi ketika mereka memutuskan, kan gitu. Mari kita kawal, kita yakin, kita percayakan, biarkan para Hakim Agung itu bekerja dengan bebas, bekerja dengan hati nuraninya, seorang hakim yang agung gitu. Demikian Mbak Tasya. Baik, kita sama-sama tunggu nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Bang Jutek, Mas Reza, dan Ibu Elsa Syarif untuk waktunya bersama kami.